Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Konten kali ini gue akan membahas masalah Rafah Palestina. Jadi untuk teman-teman yang kurang berkenan, bisa di skip video gue. Sebelum kita membahas jauh masalah Rafah, apakah kalian tahu bahwa perang Israel Palestina ini terjadi sejak tahun 1948? Nah, atau dari abad 19 hingga abad ke-21. Jadi sudah 3 abad berlangsung perang ini. Ini merupakan salah satu konflik terpanjang yang masih berlangsung di dunia. Apa sebab terjadinya perang ini? Perang ini terjadi karena perebutan wilayah sebagai tempat tinggal Israel. Saat ini mata dunia tertuju pada Rafah. Rafah bukan nama orang, namun Rafah adalah nama kota paling selatan di Gaza. Saat ini Rafah adalah kota tempat jutaan warga Palestina mengungsi yang terancam karena serangan darat Israel. Rafah adalah kota paling selatan di Gaza. Wilayah Rafah berbatasan dengan Mesir dan Israel. Sementara kotanya sendiri terletak persis di perbatasan Gaza dan Israel. Perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir, atau tepatnya di kota Rafah, dikenal sebagai rute Philadelphia. Jalur ini memiliki panjang sekitar 14 km dan lebarnya bervariasi, biasanya sekitar 100 meter. Koridor itu ditandai dengan pagar kawat berduri dan blok beton. Saat ini populasi Rafah diperkirakan terdiri dari 1,5 juta orang Palestina. Dengan kata lain, jumlahnya 5 kali lipat lebih besar dibandingkan jumlah sebelum Israel itu menggempur Gaza. Luas wilayah Rafah sekitar 60 km persegi. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, kira-kira seluas Banda Aceh. Satu-satunya batas penyeberangan antara jalur Gaza dan Mesir terletak di Rafah. Berpuluh-puluh tahun lamanya Rafah menjadi tempat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebelum perang, ratusan truk menggunakan rute ini untuk memasuki jalur Gaza setiap harinya. Pada masa lalu, terdapat puluhan terowongan untuk menyelundupkan barang-barang di bawah perbatasan ini. Terowongan penyelundupan ini digunakan untuk menghindari blokade Israel, Mesir yang menghalangi barang-barang masuk ke Gaza. Hal ini menjadikan Rafah lokasi yang paling penting dalam konteks perdagangan, juga di bidang ekonomi. Belum jelas berapa banyak terowongan yang masih tersisa sekarang. Pasukan Mesir mengklaim telah mengakhiri praktek penyelundupan dan menghancurkan terowongan-terowongan ini dalam beberapa tahun belakangan. Rafah adalah satu kota kuno bersejarah di Gaza. Firaun, Asyura, Yunani, dan Romawi sudah pernah menaklukkan kota ini. Sejak tahun 1917 sampai dengan 1948, Rafah berada di bawah kekuasaan Inggris dan kemudian negara Israel dideklarasikan. Perang kontra negara-negara Arab pun menyusul setelah pembentukan Israel. Setelah perang berakhir, Rafah dan jalur Gaza kemudian berada di bawah kendali Mesir. Kemudian pada perang tahun 1967 alias namanya itu Perang 6 Hari, Israel mengambil kendali atas Rafah
seiring penduduknya atas Gaza dan semenanjung Sinai Mesir, juga tepi barat, dataran tinggi Golan, dan Yerusalem Timur. Pada tahun 1979, Mesir dan Israel mencapai kesepakatan perdamaian. Semenanjung Sinai dikembalikan ke Mesir, dan Rafah dibagi dua. Sebagian punya Mesir, sebagian di Gaza di bawah penduduk Israel. Kawat berduri membentang di tiap perbatasan dan memisahkan keluarga-keluarga. Seperti daerah-daerah lainnya di Gaza, Rafah menjadi rumah berlindung bagi ribuan pengungsi Palestina yang terpaksa melarikan diri karena mereka digempur pada tahun 1948 dan pada keturunan mereka hingga saat ini. Lalu, apa alasan Israel saat ini membombardir Rafah? Seperti yang gue sebutin di atas, bahwa Rafah ini adalah tempat berlindung bagi ribuan pengungsi Palestina. Namun, Israel membombardir kota Rafah sehingga penduduk Palestina sekarang ini sudah tidak memiliki tempat bermukim sementara yang aman setelah Israel melancarkan serangan ke Rafah. Padahal banyak dari pengungsi Palestina tersebut yang telah mengungsi beberapa kali sejak dimulainya perang antar Israel dan Hamas di 8 bulan yang lalu. Lantas, mengapa Israel sangat gencar dalam menyerang Rafah yang menjadi tempat perlindungan sementara bagi para pengungsi di Palestina? Inilah dia 3 alasan Israel menyerang tempat pengungsian Rafah. Melansir dari Reuters, perundingan mengenai gencatan senjata dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas telah diupayakan kembali oleh Amerika Serikat bersama dengan Mesir dan Qatar. Namun perundingan ini terus terhambat karena serangan Israel yang di Rafah. Adapun serangan Israel di Rafah ini bertujuan untuk memuaskan opini publik masyarakat Israel yang telah dijanjikan kemenangan oleh pemerintah Israel, serta untuk mengambil alih secara keseluruhan wilayah Gaza yang sebelumnya menyetujui gencatan senjata tadi. Bandel kali pun Israel ini, gara-gara kalian perundingannya terhambat, asal main serang-serang aja pun. Alasan yang kedua ini, mereka mengincar pemimpin Hamas yang bersembunyi. Melalui serangan udara dan penembakan di Rafah, Israel menargetkan 2 senior Hamas yang bersembunyi di antara tenda-tenda pengungsi. Menargetkan kedua senior Hamas ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dari penduduk Palestina. Walaupun Amerika tidak meminta Israel untuk menghentikan serangannya ke Rafah, namun tetap mendesak Israel untuk lebih berhati-hati dan melindungi warga sipil. Menurut juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Israel mempunyai hak untuk menyerang Hamas, dan kami memahami serangan ini menewaskan 2 senior Hamas yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil Israel. Beliau juga meneruskan, tetapi seperti yang telah kami jelaskan, Israel harus mengambil segala tindakan pencegahan untuk melindungi warga sipil, katanya. Lalu,
Siapa senior Hamas yang bersembunyi di antara tenda-tenda pengungsi? Menurut The Times of Israel, kedua petinggi Hamas yang tewas yang bersembunyi di tenda-tenda pengungsi itu adalah Yassin Rabia dan Khalid Najar. Saya tidak akan membahas dua orang ini, namun kita akan lanjutkan alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, Israel bermaksud untuk memusnahkan Hamas, seperti sama yang di alasan yang kedua yang tadi. Sejak invasi ke Rafah, selain untuk menguasai jalur penyeberangan Gaza, Mesir, Israel juga bermaksud untuk memusnahkan Hamas hingga ke akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi kelompok Hamas. Israel telah menyimpan dendam yang dalam terhadap kelompok Hamas pasca serangannya ke Israel pada tanggal 7 Oktober lalu yang menyebabkan korban jiwa dan penyanderaan beberapa penduduk Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berargumen bahwa Rafah merupakan benteng pertahanan terakhir bagi para pejuang Hamas. Dan PBB menyebutkan lebih dari setengah populasi Gaza kini menjadi pengungsi di Rafah, dan kota ini menjadi kunci untuk bantuan kemanusiaan. Seiring dengan banyaknya komunitas internasional, para YouTuber, dan semua rakyat seluruh negara menyerukan penghentian serangan ini ke Rafah, tapi tidak didengar. Karena memang Israel hanya mau mengambil seluruh wilayah Palestina. Seperti alasan pertama yang diterangkan bahwa pemerintah Israel ini bertujuan untuk memuaskan opini publik masyarakat Israel yang telah dijanjikan kemenangan. PBB menyatakan lebih dari setengah populasi Gaza berdesak-desakan di Rafah. Martin Griffiths, salah satu koordinator bantuan untuk PBB, mendeskripsikan kondisi hidup di sana hanya dengan satu kata: mengkhawatirkan. Menurut Martin, mereka kekurangan kebutuhan yang mendasar untuk bertahan hidup, juga dihantui kelaparan, penyakit, dan kematian. Orang-orang terlantar hidup di jalan-jalanan, di sekolah-sekolah, dan juga tenda-tenda. Kalau menurut analisa gambar satelit BBC, menunjukkan peningkatan jumlah tenda dalam jumlah besar di Rafah semenjak perang dimulai. Menurut Abu Rushdie Abu Dakin, salah satu korban, menjelaskan tentang situasi saat perang berlangsung. Tadinya kami menderita. Saya meninggalkan kota Gaza untuk pergi ke Hamad, lalu pindah ke Khan Younis, lalu dari Khan Younis ke Rafah. Tapi sampai kapan seperti ini? Tanya dia. Banyak orang yang terlantar di Rafah mengatakan kepada BBC News bahwa mereka lebih memilih tinggal di bagian barat yang dekat dengan Laut Tengah. Ini karena mereka takut terkena invasi di bagian timur yang dekat dengan perbatasan Israel. Di sana hanya ada beberapa rumah sakit yang masih buka, termasuk rumah sakit sentral Rafah, rumah sakit spesial Kuwait, rumah sakit Martir Abu Yusuf An-Najjar. Semua rumah sakit ini kekurangan alat-alat kesehatan yang standar. Kekurangan alat-alat kesehatan standar loh ya. Dan harus berjibaku dengan kekurangan daya listrik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
sudah memperingatkan akan melakukan serangan darat di Rafah. Meskipun komunitas internasional itu mengecamnya, tapi mana didengar sama dia. Kebanyakan orang di Rafah menanyakan hal yang sama dengan Abu Dakin. Meskipun Perdana Menteri tadi sudah memperingatkan itu, semua orang Gaza itu berada di Rafah ini. Lalu kalau kalian membombardir, kemana lagi kami harus pergi, kata mereka. Apakah memang tidak ada peri kemanusiaan di hati orang-orang Yahudi ini sehingga mereka mau tega melakukan hal ini? Namun gue berpikir dengan akal sehat. Dari pertanyaan gue tadi, gue mencari kenapa orang-orang Israel ini tidak punya peri kemanusiaan. Rupanya dikutip dari beberapa berita yang berkaitan dengan Islam ini ya, yang berkaitan dengan Islam, kebetulan agama gue sendiri, tentang sifat orang-orang Yahudi. Di situ banyak yang menerangkan beberapa kejelekan atau keburukan dari sifat-sifat orang Yahudi. Sehingga kita tahu Adolf Hitler, seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria, sangat membenci Yahudi. Saya tidak akan membacakan semuanya, tapi ada salah satu sifat yang menurut gua cocok dalam kasus ini, yaitu serakah, tamak, dan ambisius terhadap kehidupan dunia. Karena sifat ini diterangkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 96 yang berbunyi, dan sesungguhnya kamu akan mendapati mereka, yaitu orang Yahudi, manusia yang paling loba atau tamak kepada kehidupan di dunia. Surat Al-Baqarah ayat 96. Jadi, apakah perang ini sudah ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Kita tahu bahwa perang ini sudah terjadi hingga 3 abad lamanya. Sudah pasti banyak orang dan negara yang peduli akan kondisi Palestina. Seluruh dunia mengecam perbuatan Israel ini. Namun, hingga saat ini, perang antara kedua negara ini belum juga terselesaikan. Karena hal ini sudah disampaikan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan tentang Palestina di akhir zaman. Palestina di akhir zaman akan menjadi tempat yang terbaik. Meskipun gempuran dan serangan sampai saat ini terus dilakukan oleh Zionis Israel, ada jaminan bahwa akan ada pejuang yang membela Palestina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah. Orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang utusan Allah. Malik bin Yakhamir menyahut, Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa mereka berada di Syam. Muawiyah berkata, lihatlah, ini Malik menyebutkan bahwa ia telah mendengar Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa kelompok tersebut berada di Syam. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Israel atau Bani Israel yang membuat kerusakan di bumi sebenarnya sudah termaktub dalam Al-Quran. Pada surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.
Ayat tersebut ditafsirkan bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan sebanyak 2 kali. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan segera menjatuhkan azab bagi mereka, melainkan justru memperluas kekuasaannya sampai mereka merasa sombong. Lalu, apakah tidak ada kemenangan untuk saudara kita di Palestina? Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menurunkan azab kepada Bani Israel atas kerusakan yang mereka lakukan. Beliau berfirman, apabila datang saat kerusakan yang pertama dari yang keduanya, kami datangkan kepada hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang terlaksana menurut surah Al-Isra ayat 5. Ayat tersebut ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan sekelompok hamba-hambanya yang gagah perkasa untuk menaklukkan Bani Israel. Mereka akan mengejar, menyiksa, membunuh Israel sebagai hukuman atas apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Isra ayat 5 inilah yang disebut-sebut sebagai janji kemenangan oleh Allah. Tapi ada yang mempertanyakan, kapan pertolongan Allah dengan kemenangan Palestina ini akan datang? Tidak ada yang tahu pasti kapan waktu ini akan datang, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya bisa berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina agar diberikan kesabaran yang seluas-luasnya. Dan semoga mereka yang gugur dalam peperangan ini akan dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Demikian pembahasan gua kali ini. Cocok taruh, nggak cocok tarik, mati tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.